Pemirsa, TNI angkat bicara mengenai kasus penyerangan Polsek Ciracas pada Sabtu dini hari. Terkait berbagai isu yang beredar, TNI meminta untuk menunggu hasil penyidikan oleh tim gabungan. Komandan Puspom TNI Majen TNI Edi Rate Muiz menyampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan penyerangan Mapolsek Ciracas ditangani tim gabungan TNI dan Polri. Saat ini setidaknya terdapat 10 saksi yang berada di lokasi kejadian yang sudah diperiksa. TNI berjanji akan transparan dan menindak tegas bila ada anggotanya yang melanggar sesuai hukum yang berlaku. Saat ini sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim gabungan. Jadi sudah dibentuk tim gabungan dari polisi, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, kemudian dari polisi militer itu ada Pomdam Jaya yang sedang menangani. Saat ini tim gabungan sedang bekerja. Yang pertama, semua bukti-bukti yang ada itu sedang diperiksa. Saksi-saksi yang terkait itu sedang diperiksa. Kita berikanlah kesempatan kepada tim gabungan ini untuk memeriksa CCTV-nya. Siapa saja yang ikut dalam kelompok tersebut. Dari CCTV itu mungkin bisa ditemukan siapa yang ikut dan kemudian bagaimana menggunakan alat apa. Sehingga dari CCTV itu bisa dikembangkan nanti. Setelah pengerusakan oleh sejumlah orang tak dikenal, Polsek Ciracas kini dijaga ketat petugas keamanan. Polisi sebelumnya menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif penyerangan. Pasca pengerusakan Polsek Ciracas, Jakarta Timur oleh sejumlah orang tak dikenal, aktivitas terkini di lokasi kembali normal, termasuk di sentra pelayanan. Fasilitas dan kendaraan yang rusak sudah dirapikan. Untuk mengantisipasi adanya serangan susulan, Batalion Infanteri Mekanis 201 Jaya Yuda turut disiagakan di Polsek Ciracas. Sebelumnya polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara penyerangan di Polsek ini. Olah tempat kejadian perkara melibatkan tim gabungan dari Puslap 4 Inafis, penyidik Polda Metro Jaya, serta Polres Metro Jakarta Timur. 4 kendaraan, 2 diantaranya kendaraan operasional polisi dirusak dan dibakar para pelaku. Kaca kantor Polsek Ciracas pecah terkena lemparan batu, sementara pagar kantor tak luput dirusak massa. Penyerangan mengakibatkan 2 anggota kepolisian yang sedang berpatroli terluka karena dianiaya para pelaku. Sekarang ini tim lagi melakukan olah TKP karena memang ada 2 korban yang pada saat melintas patroli itu di jalan ketemu sama mereka ini dilakukan penganiayaan kepada anggota tersebut. 2 ini sekarang masih kita lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Kramat Jati. Ya. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para penyerang tertangkap kamera CCTV saat menyerang Mapolsek Ciracas. Mereka merangsek dan merusak kendaraan di halaman Polsek Ciracas. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, sekelompok orang yang tidak dikenal menyerang kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Mereka melempari kantor dan merusak serta membakar kendaraan yang terparkir. Akibat penyerangan, 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras hingga pagar polsek pun ikut dirobohkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki pelaku serta motif penyerangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, situasi di Kabupaten Membramo Raya, Papua mulai pulih setelah sebelumnya terjadi amuk massa membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Membramo. Pembakaran dipicu karena ada warga yang tidak lolos seleksi aparatur sipil negara. Warga di Kabupaten Membramo Raya membakar kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Membramo Raya Jumat siang.
Awalnya warga berdemo karena tidak lolos seleksi calon aparatur sipil negara di lingkup Pemda Kabupaten Mambramo Raya formasi 2018-2019. Namun demonstrasi berujung menjadi pembakaran. Akibat aksi ini, bangunan BKD Kabupaten Mambramo Raya ludes tak tersisa. Namun kini polisi memastikan kondisinya telah terkendali. Hari ini cukup kondusif, rekan-rekan kami masih melakukan penyelidikan terhadap mobilisasi warga masyarakat yang datang ke lokasi untuk melakukan pengerusakan. Memang kemarin kita di Polres belum melakukan penangkapan karena situasi yang kurang memungkinkan kan, karena masa lumayan banyak ya, sekitar antara 400 dan 500 warga masyarakat, dan mereka dalam posisi dalam keadaan marah. Jadi itu untuk menjadi konflik terjadi. Komunikasi yang telah dibangun, coba Kapolres bertemu dengan Pak Sekda kemarin dan untuk melerai warga masyarakat. Alhamdulillah ya, itu akan dengan mereka kembali. Kini warga kembali beraktivitas, tetapi polisi masih berjaga di lokasi. Dari Jayapura, Papua, Edi Wisiswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota BRIMOB dan keluarganya di Sika, Nusa Tenggara Timur dianiaya sekelompok orang tidak dikenal. 3 pelaku penganiayaan telah ditangkap, tetapi polisi masih mendalami motif penyerangan yang menyebabkan istri dan mertua anggota BRIMOB juga terluka. Polisi menangkap 3 pelaku utama penganiayaan terhadap seorang anggota BRIMOB Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Hingga kini polisi masih memeriksa ketiganya untuk mendalami motif penganiayaan. Sejumlah saksi juga turut diperiksa. Sementara pasca peristiwa ini, pengamanan di sejumlah titik di Sika diperketat. Dari kasus tersebut kita sudah amankan 3 orang yang diduga pelaku, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan, dan kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain. Ya, dia bersama keluarganya, ada istrinya, ada beberapa tetangganya yang ikut ke lokasi mau ke tempat saudaranya. Sebelumnya, seorang anggota BRIMOB Maumere beserta keluarganya termasuk istri dan ibu mertua dianiaya sekelompok orang di Kelurahan Wuring Sika, Nusa Tenggara Timur, Jumat malam. Peristiwa bermula saat korban sedang memarkirkan kendaraan di tepi jalan, kemudian didatangi sejumlah orang tak dikenal dan dianiaya hingga terluka. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, John Nura, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan kapal motor kayu tenggelam di Halmahera Barat, Maluku Utara. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.